peralatan kerja. Peralatan kerja yang dimaksud adalah peralatan yang kalian perlukan untuk menunjang praktikum di sekolah maupun dapat dipergunakan di luar sekolah atau di rumah untuk pekerjaan sehari-hari. Alat tersebut diantaranya adalah multimeter atau yang biasa kita sebut dengan AVO. AVO ini berfungsi sebagai alat ukur dan sekaligus dapat berfungsi sebagai alat uji. Berikutnya adalah main tester atau biasa disebut dengan test pen. Kita juga dapat membeli test pen yang bekerja secara elektronik. Menggunakan test pen elektronik ini, waktu mengetes tegangan kita tidak perlu menyentuhkan bagian alat ini ke bagian yang bertegangan, namun cukup dengan mendekatkannya saja dan alat ini sudah dapat memberikan indikasi bahwa listriknya ada atau tidak. Berikutnya adalah obeng. Obeng ini digunakan untuk menguatkan atau mengendorkan skrup. Jadi yang kita butuhkan nanti adalah obeng plus atau obeng Philip, juga obeng min atau minus. Berikutnya adalah tang potong. Tang potong ini digunakan untuk memotong kawat atau kabel atau penghantar lain yang tidak bisa dipotong menggunakan gunting. Kemudian juga kita perlukan tang kombinasi. Disebut dengan tang kombinasi karena fungsinya juga selain sebagai penjepit juga berfungsi sebagai tang potong. Dan tentu kita juga butuh solder. Dalam pekerjaan kelistrikan seringkali kita memerlukan menyambung bagian-bagian secara permanen yang memerlukan proses penyambungan dengan penyolderan, maka kita butuhkan solder listrik. Nah, kalau kalian punya persediaan keuangan, dapat membeli langsung ya sejumlah peralatan yang diperlukan itu dalam bentuk paketan seperti ini yang disebut dengan toolset. Pada toolset sudah tersedia berbagai peralatan yang kita butuhkan, mulai dari tang kombinasi, tang cucut, kemudian beberapa ukuran obeng, lalu solder, kemudian atraktor atau penyedot timah, cutter, terus ini pengupas kabel, ini main tester juga ada di sini, dan di sini adalah pasta untuk solder. APD atau alat pelindung diri atau dalam istilah asingnya disebut dengan Personal Protective Equipment atau PPE. Alat pelindung diri untuk pekerjaan teknik yang umum adalah pelindung kepala atau head protection dalam bentuk helm, kemudian pelindung mata atau eye protection, ini melindungi mata kita dari percikan material keras yang membahayakan mata. Juga untuk tempat-tempat yang bising kita memerlukan hearing protection atau ear protection. Ini berupa seperti headset tetapi tidak ada musiknya. Kemudian ada rompi. Rompi yang dipergunakan untuk bekerja ini pada umumnya memiliki bagian yang menyala sehingga pada waktu bekerja di tempat yang gelap ini tetap terdeteksi adanya pekerja, atau rompi dengan high visibility namanya. Kemudian juga sangat penting di berbagai pekerjaan teknik adalah sarung tangan atau hand protection. Sarung tangan ini tergantung kebutuhannya. Untuk kebutuhan pekerjaan mekanik yang keras maka dibutuhkan dari bahan kulit.
Sedangkan untuk kebutuhan pekerjaan kelistrikan, ini yang dibutuhkan adalah dari bahan karet. Lalu ada harness. Harness ini adalah penyangga badan atau sabuk pengaman, biasa digunakan ketika kita berada di ketinggian atau sedang memanjat tiang ataupun berada di tempat yang tinggi untuk mengamankan tubuh. Lalu cap pants atau celana dengan beberapa saku, ini untuk meletakkan peralatan-peralatan yang kita pergunakan pada waktu bekerja. Lalu yang sangat penting ini adalah foot protection dalam bentuk sepatu safety atau sepatu keamanan. Sepatu keamanan ini beda dengan sepatu kantor. Dia memiliki sistem proteksi terhadap kaki, baik dari tempat yang licin maupun bahaya mekanis yang lain. Sepatu safety atau safety boots ini konstruksinya memang berbeda dengan sepatu-sepatu pada umumnya. Sepatu ini memiliki alas terbuat dari karet yang akan melindungi kita dari sengatan listrik. Juga sepatu karet ini memiliki grip atau daya cengkram di lantai yang cukup bagus sehingga tidak membuat kita tergelincir. Kemudian pada sepatu safety ini di bagian depannya ini juga ada baja pelindungnya, sehingga ketika ada benturan dari benda keras, kaki kita tetap aman. Kemudian sarung tangan. Untuk pekerjaan kelistrikan yang dibutuhkan adalah sarung tangan yang terbuat dari bahan karet yang tebal, sehingga dapat melindungi tangan kita ini dari sentuhan bagian-bagian yang bertegangan. Alternatifnya adalah sarung tangan yang terbuat dari kulit. Ini cukup aman untuk pekerjaan listrik, tetapi tidak boleh basah. Jadi sarung tangan terbuat dari kulit untuk pekerjaan listrik masih diperbolehkan. Kemudian sarung tangan yang terbuat dari bahan kain ini juga diperbolehkan, tapi proteksinya minimum. Ini hanya memproteksi tangan kita dari sentuhan langsung terhadap bagian yang bertegangan. Kemudian bagaimana dengan yang terakhir? Ini adalah kaos tangan trendy. Ini tentu saja kaos tangan semacam ini tidak boleh digunakan untuk pekerjaan kelistrikan karena tidak aman. Lalu kacamata. Kacamata akan melindungi mata kita dari percikan benda-benda keras yang ada di tempat kerja, misalnya pada saat menggerinda, memotong, menggunakan geraji dan sebagainya. Itu perlu perlindungan mata menggunakan kacamata. Dan tentunya diperlukan helm untuk melindungi kepala dari benda-benda yang jatuh ataupun benturan benda keras di kepala. Ya, demikian peralatan-peralatan kerja, juga peralatan pengaman yang kita butuhkan. Semoga kalian mengerti, dan semoga semakin mengerti kalian semakin berhati-hati. Terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.